yang bertema algoritma pemrograman dasar. Saya dari kelompok magang 79 dan beranggota kelompok Holil Fikri Sulistyo, Renaldi Kuswoyo, Noval Mahdi, Muhammad Ramadan, Abdillah Afif Sujoko, dan saya sendiri Salsa Syala Habibah. 1. Apakah itu algoritma? Ditinjau dari asal-usul katanya, algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung angka dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizm. Al-Khwarizm dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizm menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mutaqabbala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata aljabar. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran sem menjadi tem. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode penghitungan secara umum sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diresap menjadi algoritma. Selanjutnya, nomor 2, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan, bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah pertama, algoritma harusnya benar. Yang ketiga, beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pertanyaan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa pemrograman adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formula bahwa pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, di antaranya pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. 1. Teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkahnya penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun, supaya notasi algoritma mudah ditranslitkan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Selanjutnya, algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma.
Kemudian melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Juru masak membuat kue berdasarkan resep yang diberikan kepadanya. Pianis memainkan lagu berdasarkan papan not balok. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu pemroses harus, yang pertama, mengerti setiap langkah dalam algoritma, dan yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Berikut adalah tabel contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, proses membuat kue. Algoritmanya resep kue, kemudian contoh langkah dalam algoritmanya, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Lalu proses membuat pakaian. Algoritmanya pola pakaian, kemudian contoh langkah dalam algoritmanya, gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Begitupun contoh berikutnya. 5. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Kata algoritma dan program seringkali dipertukarkan dalam penggunaannya. Misalnya, ada orang yang berkata seperti ini: program pengurutan data menggunakan algoritma selection sort. Atau pertanyaan seperti ini: bagaimana algoritma dan program menggambarkan grafik tersebut? Jika Anda sudah memahami pengertian algoritma yang sudah disebutkan sebelum ini, Anda dapat membedakan arti kata algoritma dan program. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman, dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut pemrograman atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi, program tersusun atas sederetan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh komputer. Secara garis besar, komputer tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti masukan, piranti keluaran, unit pemroses utama, dan memori unit pemroses utama, atau Central Processing Unit CPU, adalah otak komputer yang berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar seperti operasi pembandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Memori adalah komponen yang berfungsi menyimpan atau mengingat. Yang disimpan di dalam memori adalah program berisi operasi yang akan dikerjakan oleh CPU, dan data atau informasi yang diolah oleh operasi-operasi. Piranti masukan dan keluaran I/O device adalah alat yang memasukkan data atau program ke dalam memori, dan alat yang digunakan komputer untuk mengkomunikasikan hasil-hasil aktivitasnya. Contoh piranti masukan antara lain papan kunci, keyboard, pemindai, scanner, dan cakram disk. Contoh piranti keluaran adalah layar peraga, monitor, pencetak, printer, dan cakram. Mekanisme kerja keempat komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula, program dimasukkan ke dalam memori komputer. Ketika program dilaksanakan, setiap instruksi yang telah tersimpan di dalam memori dikirim ke CPU. CPU mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut. Bila suatu operasi memerlukan data, data dibaca dari piranti masukan, disimpan di dalam memori lalu dikirim ke CPU. Untuk operasi yang memerlukan tadi, bila proses menghasilkan keluaran atau informasi, keluaran disimpan ke dalam memori lalu memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran, misalnya dengan menampilkan layar di monitor. 6. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Bahasa pemrogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami.
Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan-aturan tata bahasanya, penyataan-penyataannya, tata cara mengoperasikan kompilernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman, antara lain bahasa rakitan, assembly, Fortran, COBOL, ada PL1, Argo, Pascal, C, C++, Basic, Prolog, Lisp, PLG, bahasa-bahasa simulasi seperti CSMP, Scimscript, GPSS, Dynamo. Berdasarkan tahapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan atas kedua kelompok besar. Bahasa pemrograman bertujuan khusus. Yang termasuk kelompok ini adalah COBOL untuk terapan bisnis dan administrasi, Fortran terapan komunikasi ilmiah, bahasa rakitan terapan pemrograman mesin, Prolog terapan kecerdasan buatan, bahasa-bahasa simulasi dan sebagainya. Bahasa pemrograman bertujuan umum yang digunakan untuk berbagai aplikasi yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Pascal, Basic, dan C. Tentu saja pembahasan ini tidak kaku. Bahasa-bahasa bertujuan khusus tidak berarti tidak bisa digunakan untuk aplikasi lain. COBOL misalnya dapat digunakan untuk terapan ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas. Yang jelas, bahasa-bahasa pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk bermacam-macam terapan yang berbeda pula. Selanjutnya, berdasarkan pada apakah notasi bahasa pemrograman lebih dekat ke mesin atau ke bahasa manusia. Maka bahasa pemrograman dikelompokkan atas dua macam. Yang pertama, bahasa tingkat rendah. Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer, tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Contohnya adalah bahasa mesin. CPU mengambil instruksi dari memori, langsung mengerti dan langsung mengerjakan operasinya. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana, orientasinya lebih dekat ke mesin, dan sulit dipahami oleh manusia. Sedangkan bahasa rakitan dimasukkan ke dalam kelompok ini, karena alasan notasi yang dipakai dalam bahasa ini lebih dekat ke mesin. Meskipun untuk melaksanakan instruksinya masih perlu penerjemahan ke dalam bahasa mesin. Kedua, bahasa tingkat tinggi, yang membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih manusiawi, dan berorientasi ke bahasa manusia atau bahasa Inggris. Hanya saja, program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa yang disebut kompilator atau compiler ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Contoh bahasa tingkat tinggi adalah Pascal, PL atau I, ada COBOL, Basic, Fortran, C, C++, dan sebagainya. Kemudian, bahasa pemrograman bisa juga dikelompokkan berdasarkan pada tujuan dan fungsinya, seperti pada gambar 1.2, pembagian bahasa pemrograman. Terdapat paradigma bahasa pemrograman yang dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, imperatif. Imperatif meliputi procedural C, Pascal, Fortran, Basic, Object-Oriented, ada C++, Java, Smalltalk, Eiffel, Parallel Processing, ada Pascal, Ocaml, C-Linda. Kemudian yang kedua itu deklaratif. Deklaratif meliputi Logic Prolog, Functional Lisp, APL, Scheme, Database, dan SQL. Berikutnya poin ke-7, menilai sebuah algoritma. Metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah kemungkinan terdapat banyak sekali teknik atau tidak hanya satu teknik, dan kita memilih mana yang terbaik di antara teknik tersebut. Hal ini sama juga dengan algoritma, yang memungkinkan suatu permasalahan
dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mengukur mana algoritma yang terbaik. Beberapa persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik ialah yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Kemudian yang kedua, pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Kemudian yang ketiga, sifatnya general. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tetapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian yang keempat, bisa dikembangkan atau expandable. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan rekrutmen yang ada. Kemudian yang kelima, mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, dia akan memahami algoritma kita. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah di maintenance atau dikelola. Kemudian yang keenam, portabilitas yang tinggi atau portability. Bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Kemudian yang ketujuh, presis, tepat, betul, teliti. Setiap instruksi harus ditulis dengan seksama dan tidak ada keraguan-raguan. Dengan demikian, setiap instruksi harus dinyatakan secara eksplisit dan tidak ada bagian yang dihilangkan karena pemroses dianggap sudah mengerti. Setiap langkah harus jelas dan pasti. Contoh, tambahkan 1 atau 2 pada X. Instruksi di atas terdapat keraguan. Jumlah langkah atau instruksi berhingga dan tertentu. Artinya, untuk kasus yang sama banyaknya, langkah harus tetap dan tertentu meskipun datanya berbeda. Efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Contoh, hitung akar 2 dengan presisi sempurna. Instruksi di atas tidak efektif. Agar efektif, instruksi tersebut diubah. Misal, hitung akar 2 sampai 5 digit di belakang koma. Harus terminate. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Pertanyaannya adalah apakah bila jumlah instruksinya berhingga, maka pasti terminate. Output yang dihasilkan tepat. Jika langkah-langkah algoritmanya logis dan diikuti dengan seksama, maka dihasilkan output yang diinginkan. Sedangkan kriteria algoritma menurut Donald E. Knuth adalah input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Output. Algoritma harus memiliki minimal 1 buah output keluaran. Definiteness. Pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Finiteness. Ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti, stopping rule. Effectiveness. Tepat dan efektif. Tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A plus 0 atau A sama dengan A dikali 1. Namun ada beberapa program yang memang dirancang untuk unterminatable. Contoh sistem operasi. 8. Penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam 2 bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan, yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, misalnya flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam suatu tim proyek.
Ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer, yaitu 1. Flowchart system, yaitu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Berikut adalah beberapa contoh flowchart system. Yang kedua, yaitu flowchart program, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program.